Jangan pernah meremehkan kemampuan mekanik ahli tingkat 8 di Pakistan. Bahkan, sebuah puli yang patah seperti ini pun masih mereka perbaiki. Namun, benarkah benda puli patah seperti ini masih bisa disatukan? Soal teknik, mereka memang punya cara unik tersendiri. Jadi mari kita lihat bagaimana dia memperbaiki puli tersebut. Pertama-tama, puli dipasang di catok penjepit. Lalu dengan menggunakan mesin gerinda sudut, bagian patahannya digosok hingga rata. Tujuannya apa? Untuk membuat celah las yang rapi saat nanti disambung. Kelihatannya mudah, tapi kalau tidak punya pengalaman, pekerjaan ini sama sekali tidak gampang. Karena benda ini terbuat dari besi cor, proses pengelasannya membutuhkan keahlian khusus. Setelah digosok halus, sang ahli menggunakan jangka sorong untuk menentukan posisi yang tepat. Lalu memberi tanda pada titik-titik yang sudah diperhitungkan posisinya. Ini dilakukan supaya dua bagian yang patah bisa pas saat disatukan dan tidak bergeser saat dilas. Setelah dua ujungnya sejajar, lubang untuk pin pengunci pun dibuat. Selanjutnya, dia mengambil baut, memotongnya di mesin bubut untuk dijadikan dua pin pengunci. Setelah pin dibuat, pin itu dimasukkan ke lubang-lubang tadi agar dua bagian puli bisa dipasang dengan presisi. Setelah itu, kedua bagian disatukan, diketuk perlahan dengan palu sampai benar-benar pas. Kemudian diberi titik las di dua tempat untuk mengunci posisi sambungan. Selanjutnya, sang ahli memeriksa kerataan hasil lasnya menggunakan penggaris logam kecil. Kata sang ahli, untuk puli seperti ini, presisi yang terlalu tinggi tidak terlalu penting. Tidak seperti pada roda gigi, jadi cukup rata saja sudah bagus. Bagi mekanik Pakistan ini, alat selalu 3 serangkai. Mesin las, mesin bubut, dan palu besar. Setelah semua sambungan dilas rata, mulai dari dasar, pengisian, hingga lapisan penutup, hasil lasnya tetap saja tidak halus sempurna. Maka itu, puli dibawa ke mesin bubut untuk diratakan kembali, terutama di bagian alur sabuk, agar sabuk tidak cepat rusak. Pada proses pembubutan, dia memastikan posisi puli sejajar dengan cak mesin bubut. Setelah itu, pisau bubut mulai bekerja, meratakan permukaan sambungan dan bagian dalamnya sampai halus. Awalnya dikira bagian tepi sabuk juga akan dibubut, tapi ternyata sang ahli ini malah menggunakan gerinda tangan dan memolesnya secara manual dengan keahlian tangan ajaibnya. Benar-benar gaya mekanik senior yang penuh pengalaman. Begitupun dengan bagian jalur sabuk, ia meratakannya hanya dengan gerinda. Tentu proses ini membutuhkan ketelitian yang tinggi. Seperti kata pepatah, ada hasil karena ada usaha. Untuk jadi ahli butuh waktu dan jam terbang, tidak bisa instan. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, ikuti terus halaman ini. Karena setiap hari saya akan berbagi kisah menarik seputar dunia permesinan dan perbaikan.